Jadi kita dan teman-teman besok mau kemana, Kay? Pasar Cihapit. Nah, di Cihapit kita mau ngapain? Kita di sana mau wawancara pedagang dan pembeli untuk Project Based Learning dengan judul Edukasi Hak dan Kewajiban Warga Negara. Stay tune keseruannya. Bye! Menurut Bapak, mendapatkan fasilitas pasar yang aman, bersih, dan nyaman saat berdagang itu merupakan kewajiban pemerintah, bukan? Kalau begitu, Bapak merasa berhak mendapatkan fasilitas tersebut sebagai warga negara. Betul, karena pasar itu buat fasilitas umum ya. Jadi kita berhak untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah karena untuk kedepannya untuk menarik orang-orang datang ke sini, jadi kebersihannya harus lebih baik dikondisikan karena kalau misalkan banyak pengunjung di luar kota Bandung seperti Jakarta atau itu nanti menurut penilaian mereka buruk gitu Mas. Karena pemerintah harus benar-benar memperhatikan pasar tradisional, apalagi sekarang udah masuk pasar modern ya, ada kulinernya, ada pasar tradisionalnya juga. Jadi menurut Bapak itu harus dari pemerintah. Kalau fasilitas sudah diberikan, menurut Bapak kewajiban kita sebagai pedagang apa? Bekerjasama dengan pasar tradisional bisa terpelihara lingkungan pasar yang baik, bersih, dan selalu menarik konsumen buat masuk ke pasar kita gitu aja. Sebagai pembeli di pasar itu, apakah kita berhak dapat harga yang jujur dan pelayanan yang baik dari penjual? Kalau iya, menurut Teteh, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pembeli supaya pasar tetap rapi, aman, dan tertib? Menurut aku, maksudnya pasar kayak gitu ya, meskipun ini pasar dan mungkin stereotip dari orang itu pasar itu tumbuh, tapi perlu ada kesadaran dari diri kita juga untuk menjaga kebersihan pasar gitu loh. Karena mau gimana pun pasar itu tempat umum, tempat transaksi orang, ya pasti orang-orang juga melihat kehigienisan tempat itu jualan gitu, karena kita pasti bakal adalah beli dari toko-toko di sini. Pak, membayar retribusi pasar atau membayar uang iuran pasar itu termasuk kewajiban warga negara atau bukan? Kewajiban mungkin ya, karena di sininya apa ya? Karena numpang mungkin ya, karena harus bayar juga sih. Baik, kalau kewajiban itu sudah dilakukan, hak apa yang seharusnya Bapak terima dari negara atau pengelola pasar? Nah kalau itu saya nggak tahu, penerimanya nggak ada efek Yang gimana, Bapak rasakan sejauh ini? Ya belum ada sih efeknya. Tapi pengelola pasar cukup baik? Baik sih. Baik, bersih gitu. Setara tidak dengan uang iuran yang Bapak bayarkan dengan fasilitas yang Bapak rasakan? Setara sih sebenarnya. Oke Bapak, makasih. Udah. Pak ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dadah dulu. Selamat siang Ibu, perkenalkan aku Jezi dari Universitas Komputer Indonesia. Aku ingin wawancarin Ibu nih. Kalau menurut Ibu menjaga kebersihan pasar itu tanggung jawab siapa? Kebersihan pasar tanggung jawab kami semua. Kalau di kayak kios-kios ini mah kami yang Ibu semua ya, nanti kalau sore-sore ada petugas yang ambil, Oh iya. kita kumpulin aja di tempat masing-masing. Oke. Ya, dalam pasar, Iya. bukan pasar. Tapi apakah itu hanya kewajiban pemerintah atau juga kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, kewajiban kita semua lah. Kewajiban kita semua ya. Biar bersihnya semua, biar tanggung jawab semua. Jadi kan enak, nggak saling ini ya. Kan kebersihan untuk kita semua. Iya benar-benar. Oke, mungkin segitu aja pertanyaannya. Ini aku ada sedikit hadiah buat Ibu, mohon diterima. Makasih. Ya, makasih ya Ibu. Ya, Halo dulu ke kamera Ibu. saya hai dulu. Aku ingin nanya nih, menurut Bapak mana yang harus didahulukan sebagai warga negara, menuntut hak dulu atau menjalankan kewajiban dulu?
Kalau menurut saya ya hak kewajiban dulu gitu kan. Kewajiban dulu. Kenapa tuh? Maksudnya itu barusan pertanyaan apa? Mana yang harus didahulukan sebagai warga negara? Menuntut hak dulu atau menjalankan kewajiban dulu? Kalau menurut saya sih kewajiban dulu ya, baru kita menuntut hak gitu kan. Kalau misalkan kita udah melaksanakan kewajiban, baru kita bisa menuntut hak. Misalkan kewajiban saya bekerja di sini, kalau misalkan berarti kan hak saya kalau misalkan udah upah. Nah kalau misalkan kita tidak memadai masalah di upah, jadi kita bisa ngituin hak saya kan segini misalkan kayak gitu. Oke. Berarti itu aja ya? Kalau ada saya mah. Oke, terima kasih ya Bapak. Ini aku ada sedikit hadiah. Mohon diterima ya. Terima kasih. Makasih ya Bapak. Saya dulu Bapak. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memiliki pemahaman yang beragam mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sebagian sudah memahami hak dan kewajiban dasar, namun masih ada yang belum mengetahui secara lengkap. Padahal, memahami hak dan kewajiban sangat penting agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Jika hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Karena menjadi warga negara yang baik bukan hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas partisipasi masyarakat Pasar Cihapit Bandung, serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Sekian dari kami. Bye.